Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, kami dari kelompok 11 Praktikum Geologi Dasar. Di sini kami sedang berkunjung di Museum Geologi. Field trip ceritanya. Yo, what's up? Kita lagi di Museum Geologi. Masuk. Oh, siapa diri? Senang gak? Senang banget. See you di dalam ya, Bye-bye. Ini ceritanya lagi antri untuk masuk ke Museum Geologi. Nah, di sini ada si Irfan, Nisa, Dewi, Yudis, sama Ambar. Kenapa dis? Tadi dingin, sekarang panas banget. Pan. Panas gak, Pan? Hah? Panas gak? Panas. Buka baju. It's time to masuk ke museum, guys. See you there. See you in the inside. Ini merupakan fosil gajah. Gajah apa gitu? Ntar lihat aja ya. Nah, ini muka-muka anak ngantri. Nih, si Gibran sama si Dipa nih, narsis banget. Oke, ikutin kita terus. Nah, pertama kita akan masuk ke ruang pamer geologi Indonesia. Ayo ikuti kami, biar tahu apa aja sih yang ada di dalam sini. Indonesia kaya akan fenomena geologi. Nah, di sini kita akan masuk. Yuk, kita lihat apa aja sih yang ada di dalam sini. Mari ikuti kami. Halo guys, jadi ini di dalam Museum Geologi. Ini ada proses pelabuhan erosi dan pendapan atau deposisian. Terus di sini ada batu-batu bagus. Halo guys, jadi ini tuh kita ada di ruang 3. Ruang 3 ini sepertinya isinya tentang sumber daya geologi ya, yang ada di Indonesia ya. Contohnya di sini nih. Di sini itu salah satu contoh sumber daya yang ada di Indonesia. Ini tuh ada batu bara, ada nikel. Jadi di sini adalah salah satu koleksi emasnya namanya Amethyst Crystal, salah satu itu berkebaik dari kuarsa. Keren ya? Keren banget. Nah, ini adalah perjalanan kami untuk naik tangga ke lantai 2. Ini udah sampai di lantai 2 di sumber daya geologi. Mari kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Ayo ikutin kami terus. Halo guys, sekarang ada di geologi sumber daya. Jadi di sini pemanfaatan kayak barang-barang geologi buat dijadiin sesuatu yang berguna. Nih, ini contohnya.
pemanfaatan sumber daya bumi kita ya. Lihat ini banyak sekali ya, kayak hal di sekitar kita tuh ternyata sumbernya tuh Jadi geologi ya. Itu guys. Selanjutnya kita akan masuk ke sumber daya mineral. Nih di sumber daya geologi, ayo kita masuk. Apa aja ya yang ada di dalamnya? Ntar kita jelasin di dalam. kenalan lah ya. Karena sumber dayanya itu tuh bisa kebentuk lah. Ya ini contoh dari sini gini. Aktivitas yang ada di bawah permukaan bumi lah ya, bisa dibilang begitu. Ya, dan itu batuan beku agresif. Dan lanjut lagi, ini adalah mineral logam. Mineral logam itu apa sih? Mineral yang mengandung satu atau beberapa jenis logam. Contohnya tuh ada sini sphalerite. Sphalerite ini tuh kandungannya ada seng, kadmium, indium, gallium, germanium. Nah, terus ini lanjut ada galena, nefrit, pirit, zirconium, dan masih banyak lagi. Terus ini ada penggolongan mineral logam. Yang pertama itu ada logam mulia. Logam itu apa sih? Yaitu logam yang punya nilai ekonomis berharga dan banyak dibutuhkan. Contohnya itu ada emas, perak, platina. Bisa lihat di sini contohnya. Jadi untuk selanjutnya untuk sumber daya geologi adalah mineral non-logam. Non-logam ini adalah mineral yang terbentuk secara alamiah dan tidak mengandung mineral logam seperti dengan namanya. Untuk penggolongannya itu biasanya mineral non-logam dapat terjadi di batuan beku, sedimen maupun metamor. Untuk contoh-contohnya itu antara lain berdasarkan proses terjadinya itu ada asbestos, yang proses metamorfisme, grafit, marmer, dan seterusnya hingga proses pelapukan, sedimentasi, pembentukan batuan beku, aktivitas air, dan lain-lain. Lihat, seterusnya ada metal ketar, gipsum, berit, yang berbentuk yang merupakan mineral non-logam yang dapat digunakan pada depan. Terus ini ada bagian batu mulia. Batu mulia itu batuan mineral yang unsur kelangkaan, keindahan atau ketahanan yang memadai dipakai sebagai perhiasan. Nah, ini tuh contohnya ada siprit. Ini ada safir. Berarti ini yang perempuan. Terus katanya tuh kalau di batu bara batuannya tuh lebih pekat, padat gitu loh. Sedangkan di oil and gas tuh kayak ada rongga-rongganya yang nantinya minyak tuh bakal kesimpan di rongga-rongga batunya. Berarti batu bara tidak mengandung. Ya, proses produksi oil gas. Kemudian di sini ada penjelasan tentang panas bumi sebagai energi terbarukan. Di sini ada penjelasannya semuanya lengkap. Ada geothermal, sumber daya air, bagaimana proses terjadinya. Kemudian ada pentingnya air bagi kehidupan. Nah, tadi penjelasan singkat mengenai sumber daya geologi yang dapat kita temukan di museum geologi ini. Ya, teman-teman. Hai, jadi sekarang kita bakal ke sejarah kehidupan. Story of life. Kita akan cari tahu sejarah kehidupan di bumi ini seperti apa. Betul. Oke, guys. Let's see, let's go Let's go. inside.
selanjutnya ini adalah proses terbentuknya bumi. Ini bisa dilihat dari bumi masih terbuka, kemudian bagian kecil permukaan bumi mulai memadat, dan bagian permukaan bumi memadat dan menjadi semakin luas. Selanjutnya bagian luar bumi sudah padat. Nah, setelah terbentuknya bumi itu ada makhluk pertama di bumi yang fosilnya ini fosilnya, yaitu menyerap racun yang ada di bumi sehingga menyebabkan makhluk-makhluk yang akan hidup setelahnya itu dapat hidup di bumi. Fosil-fosil manusia. Ini loh, terang-terangan, gelap. Jadi kantang-kantang dari industri tersebut ya, bisa dibilang kan bisa menjadi itu setahu aku namanya Nautilus ya. Namanya Nautilus. Terus ini kurang tahu namanya. Pokoknya ini lah galaksi cangkang. Hai, kita lagi istirahat sejenak untuk kita bisa lihat di depan kita ada fosil kura-kura terbesar. Berikut adalah kenampakan dari fosil kura-kura terbesar tersebut. Ini adalah salah satu replika fosil dinosaurus yang ada di Museum Geologi Bandung. Nah, untuk teman-teman yang penasaran kenapa sih di Indonesia itu tidak ada fosil dinosaurus, hal itu dikarenakan dinosaurus itu muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu dan punah sekitar pada tahun 65 juta tahun yang lalu. Sedangkan Indonesia sendiri itu endapan daratnya baru terbentuk 65 juta tahun yang lalu, sehingga dinosaurus tidak sempat berkembang di Indonesia. Berikut ini adalah replika fosil dari dinosaurus di museum ini. Selanjutnya ada rekonstruksi wajah P8. Jadi ini adalah salah satu fosil tengkorak manusia yang ada di Museum Geologi Bandung, yaitu fosil tengkorak Homo erectus. Fosil ini cukup menarik perhatian dan sangat terkenal di Museum Geologi karena fosil ini adalah salah satu fosil yang hampir utuh yang ditemukan di Indonesia, fosil tengkorak yang hampir utuh. Dan dapat dilihat di sini pada fosilnya terdapat bolongan atau lubang di tengkoraknya. Hal itu dikarenakan pada saat penemuan fosil ini, yaitu yang ditemukan oleh Bapak Tukimin saat sedang bercocok tanam di Bojong, beliau tidak sengaja memukul benda keras yang merupakan tengkorak saat dia sedang melakukan hal tersebut, sehingga timbullah retakan dan bolong seperti itu. Dan ini adalah rekonstruksi untuk bagaimana wajah dan bentuk tengkorak dari Homo erectus pada zaman itu berdasarkan fosil yang telah ditemukan sebelumnya. Dan berikut ini merupakan kumpulan dari fosil tengkorak dari manusia purba. Sekian vlog dari kelompok kami, kelompok 11. Sampai jumpa lain waktu. Dadah. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing.